guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian langsung scroll ke bawah dan subscribe dan pencet lonceng untuk dapat notifikasi setiap aku upload. Action, action! Assalamualaikum, welcome back to Savana Nurbaiti Channel. Kembali lagi dengan aku sendiri, Savana. Jadi hari ini tuh aku akan ngejelasin sedikit tentang network layer. Lanjut aja ya, yaitu model Open System Interconnection atau OSI, diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model OSI menyediakan secara konseptual kerangka kerja untuk komunikasi antar komputer, tetapi model ini bukan merupakan metode komunikasi. Sebenarnya, komunikasi dapat terjadi menggunakan protokol komunikasi di dalam konteks jaringan data. Sebuah protokol adalah suatu aturan formal dan kesepakatan yang menentukan bagaimana komputer bertukar informasi melewati sebuah media jaringan. Nih ada pengertian model OSI sendiri. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Dahulu, ketika OSI belum digunakan, perangkat komunikasi yang berasal dari vendor berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Alat komunikasi yang diciptakan oleh IBM tidak dapat berkomunikasi dengan vendor lain, sehingga dibentuklah standar OSI. Tujuan dari OSI layer ini, tujuan utamanya penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui serentetan protokol dan standar. Ada cara kerja OSI layer sendiri nih. Cara kerjanya itu pembentukan paket dimulai dari layer teratas, mengirimkan data ke presentation layer. Di presentation layer, data ditambahkan header dan atau tailer, kemudian dikirimkan ke layer di bawahnya. Pada layer di bawahnya pun demikian, data ditambahkan header dan atau layer kemudian dikirimkan ke layer bawahnya lagi. Terus demikian sampai ke physical layer. Di physical layer, data dikirimkan melalui transmisi ke host tujuan. Di host tujuan, paket data mengalir dengan arah sebaliknya. Dari layer atas ke paling bawah, protokol pada physical layer di host tujuan mengambil paket data dari media transmisi, kemudian mengirimkannya ke data link layer. Data link layer memeriksa data link layer header yang ditambahkan host pengirim pada paket. Jika host bukan yang dituju oleh paket tersebut, maka paket itu akan dibuang. Tapi jika host adalah yang dituju oleh paket tersebut, maka paket akan dikirimkan ke network layer. Proses ini terus berlanjut sampai ke application layer di host tujuan. Proses pengiriman paket dari layer ke layer ini disebut peer layer communication. Yang pertama itu application layer.
Layer aplikasi merupakan layer OSI yang paling dekat dengan user. Ia memberikan servis jaringan ke aplikasi user. Layer ini berbeda dengan layer yang lain karena ia tidak memberikan layanan pada layer lain. Tetapi pada aplikasi di luar model OSI untuk memudahkan pemahaman tentang application layer dianalogikan dengan browser. Ini ada bagian-bagian dari OSI layer. Gambar interface application layer pada host yang berjauhan namun terhubung pada jaringan dan mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Protokol yang berada pada layar adalah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Presentation layer tidak mengizinkan pengguna untuk menyelesaikan sendiri suatu masalah, tidak seperti pemindahan bit dari suatu tempat ke tempat lainnya. Presentation layer memperhatikan sintaks dan semantik informasi yang dikirimkan, atau contoh layanan presentation adalah encoding data. Cara umum dari presentation layer adalah enkripsi dan deskripsi dari suatu pesan untuk alasan keamanan. Kompresi dan dekompresi suatu pesan sehingga dapat dikirimkan pada jaringan secara efisien. Memformat gratis. Selanjutnya ada session layer. Lapisan sesi atau session layer adalah lapisan kelima dari bawah dalam model referensi. Jaringan OSI yang mengizinkan sesi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan lapisan sesi. Tidak tahu menau mengenai efisiensi dan keandalan dalam transfer data antara node-node tersebut, karena fungsi-fungsi tersebut disediakan oleh 4 lapisan di bawahnya. Dari dalam model OSI, lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, dan lapisan transport. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer, membuat struktur sesi komunikasi, dan beberapa masalah yang berkaitan secara langsung dengan percakapan antara node-node yang saling terhubung di dalam jaringan. Selanjutnya ada protokol yang terdapat pada session layer. Beberapa protokol dan interface yang terdapat pada layer ini adalah NetBIOS atau NetBIOS Extend User Interface, Session Interface, dan protokol dikembangkan oleh IBM. Yang kedua ada PAP atau Printer Access Protocol, terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Yang ketiga ada NetBEUI, merupakan pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft networking seperti Windows NT dan LAN. Lanjut lagi, masih banyak. Ada transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi yang bebas dari gangguan. Ada 2 jenis nih, komunikasi data jaringan komputer, yaitu connection oriented dan connection less. Pada jenis komunikasi connection oriented dan dipastikan sampai tanpa ada gangguan sedikit pun juga. Apabila ada gangguan maka data akan dikirimkan kembali. Sedangkan jenis komunikasi connectionless tidak ada mekanisme untuk memastikan apabila data yang dikirim telah diterima dengan baik oleh penerima. Contoh dari transport layer yaitu ada network component.
ada gateway, advanced disable tester, ada router, terus ada protokol, ada TCP, ARP, RARP, SPX, NVLink, NetBIOS atau NetBIOS, ATP. Selanjutnya ada network session. Network layer merupakan layer ketiga pada model referensi OSI layer. Network layer merupakan layer yang mendefinisikan akhir pengiriman paket data di mana komputer mengidentifikasikan logical address seperti IP address, bagaimana meneruskan routing oleh router untuk siapa pengirim paket data. Layer ini juga mendefinisikan fragmentasi dari sebuah paket dengan ukuran unit yang lebih kecil. Router adalah contoh yang tepat dari definisi layer ini. Yang terakhir nih, yaitu ada physical session. Pada lapisan ini berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi mengirim ada 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya sebagai 1 bit pula dan bukan 0 bit. Lapisan ini memiliki tugas untuk mengatur sinkronisasi pengirim dan penerima data, spesifikasi mekanis dan elektris, menerapkan prosedur untuk membangun mengirimkan data atau informasi dalam bentuk digit biner, memelihara dan memutuskan hubungan komunikasi pada physical layer. Terdapat perangkat keras dasar jaringan yang terdiri atas repeater, multiplexer, hubs atau pasif and aktif. Oke, kesimpulan dari hasil ini banyak benar ya. Kesimpulannya yaitu modularity mengacu pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer, protokol saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras hardware dari vendor yang berbeda-beda dan alasan yang ada keinginan yang berbeda-beda. Oke guys, thank you for watching. Dadah, bye. Don't forget to like, comment, share, and don't forget to subscribe. Okay.